Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, minal aizin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. Video ini merupakan dokumentasi aku pertama kali perdana mau terima pesanan kue kering dari teman-teman atau dari tetangga dan saudara juga. Jadi di tahun-tahun sebelumnya aku tuh dapat pesanan, cuman aku nggak bisa. Bukan berarti menolak rezeki ya teman-teman, tapi karena aku nggak bisa ngebagi waktunya dengan yang lainnya. Jadi tahun ini merupakan pertama kali aku membuat pesanan kue kering dari teman-teman semua, dan aku juga pengen sharing ke teman-teman gimana riwahnya, tapi seru juga bikin kue kering. Dan ini aku baru beli sebagian bahan-bahannya, aku nggak mau beli banyak sekaligus ya teman-teman. Dan kalau misalnya bahannya kurang apa, aku tinggal keluar sebentar karena di sini toko-toko bahan kue itu banyak banget dan lengkap semua. Dan di video pertama ini aku bikin H-7 lebaran dan aku harus nyicil. Pertama aku mau bikin nastar terlebih dahulu, dan untuk total pesanannya itu sekitar 27 toples ya teman-teman. Dan sebelum mengadon, aku biasakan untuk berdoa terlebih dahulu. Oh ya, kenapa aku bikinnya H-7? Kenapa enggak jauh-jauh hari sebelum lebaran? Aku pikir kalau untuk mendadak itu kuenya bakal lebih enak ya teman-teman. Tapi ternyata dengan pesanan 27 toples dan enggak ada yang ngebantuin, ternyata ribet banget dan harus lembur gitu ya teman-teman. Jadi memakan tenaga yang super ekstra, diburu waktu juga. Ini pembelajaran buat aku ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau terima pesanan orderan, jadi aku buatnya nggak mendadak kayak tahun ini. Dan ini selain nanasnya juga aku nggak bikin sendiri, aku beli jadi. Aku tinggal ukur aja pakai sendok takar, kemudian aku bulet-buletin kayak gini. Dan kemudian untuk ukurannya sendiri sekitar 4 gram ya teman-teman. Di video pertama ini aku mulai bikin nastar itu sekitar jam 1 siang, karena paginya aku harus beberes rumah dulu, nyapu, terus nyuci juga dan yang lainnya. Jadi kurang lebih sekitar jam 1 siang aku baru bisa memulai bikin kue nastar. Bahan yang dibutuhkan untuk bikin kue nastar itu sudah aku upload di video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang penasaran apa aja bahan yang dipakai untuk jualan nastar ini, sudah aku tambahkan atau sudah aku cantumkan di deskripsi box ya, linknya ya teman-teman. Dan ini aku pakai blue band yang kemasan karena yang curah itu di toko memang di mana-mana sudah habis. Jadi aku pakai yang kemasan aja. Padahal kalau untuk jualan itu lebih ekonomis blue band yang curah. Dan ini bahannya sudah aku masukkan semua. Pertama ada blue band, margarin, dan juga gula halus. Lalu kemudian aku mau tambahkan 3 kuning telur. Dan seperti yang aku jelaskan di awal, karena aku buatnya sendiri dan aku mulai buatnya itu jam 1 siang, jadi aku mau buat setengah kilo terlebih dahulu ya teman-teman. Dan saat itu aku buatnya dalam keadaan puasa, jadi aku takut lemes banget badannya. Dan nanti kalau udah sore sedikit aku juga bakalan masak buat buka puasa. Dan ini 3 kuning telurnya sudah masuk semua ya, jadi aku mau aduk-aduk terlebih dahulu sampai semua tercampur rata. Boleh pakai mixer, boleh pakai whisker, dan kalau aku pakai spatula aja. Dan kalau udah tercampur, kemudian aku masukkan susu bubuk dan juga tepung maizena. Tapi sebelumnya aku mau ayak terlebih dahulu ya teman-teman, biar nggak ada yang bergerindil. Jujur ini benar-benar mengesankan banget, padahal biasanya aku bikin kue kering untuk konten, tapi ini aku ngonten bikin kue kering untuk pesanan. Jadi bisa dibayangkan ya teman-teman, capeknya itu 2 kali lipat. Ya gimana enggak ya teman-teman, soalnya mau masukin telur aja di video, mau masukin tepung aja di video,
mau ngayak tepung di video, dan masih banyak lagi. Jadi memang harus butuh effort yang lebih besar, dan nantinya bakalan banyak banget part yang gak ke video atau gak ke record ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru bikin konten, tetap semangat ya, apalagi kontennya berisi memasak atau bikin kue-kue seperti ini. Insya Allah lelahmu pasti berkah, amin. Dan aku minta tolong buat teman-teman yang baru mampir di video ini, silahkan like, comment, subscribe terlebih dahulu, biar aku makin semangat upload video baru lainnya. Dan kalau udah, terima kasih ya. Nah, untuk tepungnya ini aku juga saring ya teman-teman, biar teksturnya lembut dan gak ada yang bergerindil. Dan untuk nastar itu paling bagus pakai tepung pro rendah, jadi ketika dimakan di mulut itu bakalan ngelumer. Dan kalau bahannya udah masuk semua, saatnya diaduk-aduk kembali sampai semua tercampur rata. Dan karena adonannya sudah makin berat, jadi aku mau uleninnya pakai tangan aja, tapi diusahakan tangannya sudah cuci terlebih dahulu atau sudah bersih terlebih dahulu ya teman-teman. Diuleni sampai kalis, sampai adonannya seperti ini ya teman-teman. Dan kalau adonannya sudah seperti ini saatnya untuk kita cetak. Aku cetak pakai sendok takar aja biar nanti beratnya itu sama rata. Dan ini merupakan cara tercepat dibandingkan satu persatu kita timbang ya teman-teman. Untuk beratnya bisa disesuaikan sama selera, pokoknya ditakar sampai semua adonannya habis ya teman-teman, dan diusahakan cepet biar nanti adonannya nggak kering. Atau kalau nggak mau cepet kering, teman-teman bisa tutup pakai serbet atau pakai plastik wrap ya teman-teman. Dan di video ini ada sebagian yang sudah aku isi selai nanas, dan seperti yang aku jelaskan di awal, biar nggak cepat kering, adonannya aku lapisi pakai plastik wrap. Dan untuk isi selai nanasnya ini aku pakai tusuk gigi supaya tangannya nggak kecampur dengan selai, jadi nanti hasilnya bakalan lebih cantik dan mulus ya nastarnya. Oh ya, sebelumnya selai nanasnya aku masukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu biar nggak lembek saat dibulet-buletin seperti ini. Lakukan semuanya hingga selesai. Dan ini part tangan suami aku ya teman-teman. Ini udah jam 5 sore dan suami aku udah pulang kerja, jadi sehabis dia istirahat sebentar, dia bantuin aku untuk bulet-buletin seperti ini. Hasilnya lumayan cantik ya. Dan ini udah selesai semua ya teman-teman, saatnya kita panggang. Karena aku punya loyangnya cuma 4, jadi kita bikin 4 loyang terlebih dahulu. Kita panggang selama 20 menit ya. Sebelumnya ovennya sudah aku panaskan terlebih dahulu, dan biar cepet aku panggang di 2 oven langsung. Sambil menunggu kuenya matang, aku mau nyuci peralatan yang sebelumnya dipakai untuk mengadon dan untuk memasak sebelumnya. Jadi waktu memasak ini nggak aku record ya teman-teman. Dan sambil menunggu berbuka puasa juga, karena sebentar lagi azan maghrib. Jadi masih ada waktu sebelum azan, aku manfaatkan untuk nyuci peralatan. Dan ini pas banget, udah 20 menit udah beres semua. Saatnya loyang kuenya kita tukar posisinya, yang tadinya di atas jadi di bawah, dan yang tadinya di bawah kita letakkan di atas. Kemudian kita panggang lagi selama 25 menit atau sampai matang. Dan ini sudah matang, udah dingin. Dan sebelumnya aku udah buka puasa ya teman-teman. Ini saatnya kita oleskan kuning telur di atasnya. Untuk bahan olesannya aku pakai kuning telur, minyak, dan juga pewarna kuning telur. Kita oleskan semuanya ya teman-teman. Dan untuk mengolesinya itu aku sebanyak 2 kali. Jadi sekali ngoles kita tunggu sampai kering, kemudian dioles lagi sampai benar-benar mengkilap semua. Dan ini udah aku oles semua, saatnya kita panggang lagi sekitar 10-15 menit. Dan kalau udah mateng, kita biarkan dulu, jangan langsung masukkan ke dalam wadah ya teman-teman, tapi kita biarkan dulu hingga dingin. Oke, cukup sekian hari ini buatnya, lanjut di part 2 nanti ya. See you, bye bye.